membahas review tentang simulasi ANBK ya yang telah saya laksanakan hari ini, tapi bukan di SD ini ya, tapi di sekolah lain. Nah, mereview sekaligus untuk pembelajaran ke depannya teman-temannya. Kita jelaskan dulu dari awal ya. Oke, kita tampilkan di sini berupa PowerPoint, tapi nanti sekaligus penjelasannya juga. Review ANBK SD dan beberapa permasalahan dan solusinya ya. Jadi hari ini ada beberapa masalah yang dialami sekaligus solusinya. Yang pertama ini adalah tampilan login Proctor teman-teman ya. Jadi untuk ini yang full online, kalau yang semi online ada serial numbernya, kalau full online tidak ada ya. Masalahnya adalah yang pertama kesalahan login dan melihat ID Proctor. Jadi solusinya adalah cek di menu simulasi komputer Proctor. Jadi masih banyak teman-teman yang salah mengartikan bahwa mereka menggunakan komputer Proctor di menu assessment. Mereka menggunakan ini salah ya. Mereka passwordnya nggak muncul. Nah ini ditunggu sampai besok juga nggak akan muncul, karena bukan ini yang kita gunakan ya, tapi di menu ini teman-teman ya, di menu simulasi komputer Proctor. Nah ini ya, ini user ID kalian, ini password kalian. Jadi kalau login gunakan yang di menu simulasi komputer Proctor ya. Ini modenya online atau semi online, tergantung situasi kalian seperti apa ya. Kita lanjut ke berikutnya. Nah ini permasalahan login di awal kebanyakan itu saja sih, masalah ID dan salah ketik ya. ID Proctornya juga sampai tanda strip ya teman-teman ya. Ini yang strip A4D nya diikutkan ya, jangan cuma depannya saja, ya. Lanjut. Oke, kita lanjut. Nah, masalah kedua yaitu masalah token. Banyak yang bertanya, token belum keluar, token nggak keluar, ini sudah direfresh dan lain sebagainya. Jadi masalah token tidak muncul, solusinya yang pertama adalah ini yang semi online, ini yang sebelah ini semi online. Jadi atur dulu daftar tes. Di sini daftar tes, pastikan kalau hari pertama ya H1, hari kedua ya H2, tergantung situasinya ya. Mau hari pertama, hari kedua, atau hari berapa lah ya. Situasinya nanti ke depan dicek saja. Kemudian pilih kelompoknya. Ini kelompok tes dipilih, pastikan sudah sesuai juga ya, karena simulasi cuma ada satu kelompok, jadi pilih kelompok satu. Kemudian klik simpan semua. Ini klik simpan semua. Nah setelah itu klik simpan semua, tinggal teman-teman tunggu nanti tokennya akan muncul ya. Kalau masih belum muncul silakan logout dan login lagi. Itu untuk yang semi online. Nah ini yang full online tampilannya seperti ini. Ini ya. Nah kalau yang full online itu atur daftar tes. Ini di sini dia otomatis terkunci ya. Jadi ini otomatis teman-teman ya. Kalau full online dia akan otomatis terkunci, kita tidak usah atur. Yang kita atur adalah kelompoknya, karena semi online cuma satu kelompok, tidak ada sesi-sesian sekali lagi ya. Jadi tinggal pilih satu lalu simpan. Setelah diklik simpan, refresh ya. Nanti tokennya akan muncul jika memang sudah waktunya token muncul. Di sini pastikan jaringan bagus dan daftar tes tidak salah pilih untuk yang semi online, serta sudah waktunya token keluar. Paling cepat adalah jam 7.20. Token itu berganti setiap 15 menit. Jadi misal di tengah-tengah perjalanan ada klien yang error dan harus login ulang, silakan refresh lagi tokennya, siapa tahu sudah berganti ya. Itu masalah token. Oke, next ke gagal ekstrak. Jadi ada beberapa yang mengalami, bang saya gagal ekstrak Exambro kliennya, padahal ini laptop baru dan lain sebagainya ya. Silakan solusinya adalah download ulang di web ANBK ya. Silakan download ulang di web ANBK dan download ulang pula WinRAR-nya. Di Google banyak, ketik saja download WinRAR gitu. Nanti WinRAR-nya diinstal, WinRAR yang terbaru, dan diekstrak ulang filenya. Begitu ya teman-teman. Ini solusi untuk yang permasalahan seperti ini, yang gagal ekstrak. Termasuk yang teman-teman di kliennya itu error 402 juga silakan download ulang filenya ya, karena gunakan yang terbaru, intinya seperti itu. Nah kemudian siswa gagal login. Di sini banyak yang mengalami, bang saya siswanya gagal login ini. Oke, kita cek yang pertama adalah ini ya. Yang pertama pastikan Proctor sudah ke menu status tes ya. Bentar, kita ulangi ini, ke pencet kembali.
pastikan Proctor sudah ke status tes ya di sini, kemudian tentukan kelompok tes, lalu ke menu kelompok tes dan assign all, lalu save. Jadi seperti ini saya buka Proctornya ya. Nah ini, jadi di sini teman-teman Proctor harus sudah mengeklik status tes, ini sudah simpan ya. Kalau sudah simpan ke kelompok tes, nah di sini kalian pilih assign all, lalu save change, begitu ya. Nanti di sini akan muncul peserta yang harusnya login, begitu ya teman-teman. Kalau sudah di save change baru siswa bisa login. Kalau di sini belum diatur di kelompok tes, siswa tidak akan bisa login walaupun akunnya benar atau ID-nya benar. Kemudian step kedua yaitu gunakan username di kartu yang benar. Ini juga masih banyak yang salah. Contohnya mereka masih banyak menggunakan di sini kartu login. Kalian cetak. Nah ini bukan ini teman-teman ya. Bukan yang ada namanya, ini salah. Ini salah. Yang ini salah. Yang digunakan untuk login adalah di menu simulasi, daftar peserta, cetak. Nah ini yang kita pakai, peserta 01 sesuai dengan ini, peserta 01 namanya. Ini adalah kartu login ya untuk siswanya, begitu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya itu step ketiga adalah jangan salah pilih daftar tes. Ini untuk yang semi online, jangan sampai salah pilih daftar tes ya. Kemudian yang keempat, pastikan tidak berstatus aktif atau sudah login. Misalnya si anak ini sebenarnya sudah pernah login di komputer lain, kemudian error, pindah laptop atau masih di laptop yang sama, belum di reset. Ya, seperti itu. Ini akan gagal login. Jadi teman-teman harus mereset dulu agar siswa bisa login kembali. Begitu ya. Itu masalah login siswa. Kemudian error di tengah perjalanan di klien, ada beberapa tampilan error ya, dan ini salah satu yang bisa saya ambil karena yang saya alami ini. Tapi ada juga yang error yang gambar-gambar seperti itu. Intinya solusinya sama, yaitu tekan Ctrl CP ini untuk close exam bro klien kalian ya. Kemudian reset login jika siswa sudah terdata login. Jadi kalau misalnya siswa lagi mengerjakan mendadak error, berarti kan dia sudah login tuh. Ini di Ctrl CP, lalu di reset login, lalu buka ulang exam bro kliennya dan login ulang. Seperti itu ya teman-teman. Jadi intinya silakan diulangi terus, login lagi, begitu, nggak usah panik. Kalau tidak bermasalah dari pusatnya, insya Allah bisa, begitu ya. Nah, kemudian ini kita bahas juga tampilan di klien dari awal sampai akhir, karena masih banyak yang salah menafsirkan ya. Yang pertama adalah ini login, teman-teman. Ini tampilan login di awal ya, gampang lah ya. Ini untuk login. Kemudian ini adalah awal mulai tes setelah input identitas dan token. Jadi setelah login nanti disuruh menginput nama, tanggal lahir dan token. Lalu akan muncul konfirmasi memulai tes seperti ini ya. Di sini ada waktu, jenis tes, tanggal, begitu ya, teman-teman. Oke, ini silakan diklik mulai di sini untuk mulai mengerjakan tes ya. Nah, setelah mengerjakan beberapa tes, misalnya sudah, ini adalah contoh tampilan jeda soal. Jadi ada beberapa jeda soal yang nanti akan dialami siswa. Kalau sudah di bagian terakhir akan seperti ini ya, Anda akan pindah ke step berikutnya. Jadi ini belum selesai ya teman-teman ya. Ini belum selesai, ini juga belum selesai. Jadi silakan dicentang, klik selesai, nanti centang lagi, klik selesai. Pokoknya kalau muncul seperti ini dicentang, kemudian selesai tes ya. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Ini adalah konfirmasi tes menunggu jeda soal berikutnya. Di sini klik mulainya bisa diklik ketika waktu di sini ini karena berupa foto jadi waktunya tidak berjalan ya. Ini aslinya yang di dalam kurung itu adalah waktu. Jadi 1 menit. Jadi 51, 50 mundur terus. Nanti kalau sudah biru baru kita bisa masuk ke soal berikutnya. Siswa bisa masuk ke soal berikutnya. Begitu ya. Kita next. Nah, ini adalah contoh soal terakhir, yaitu di sini bisa dilihat bahwa ini tertulis selesai. Ya, ini berupa survei ya soalnya ya. Tinggal dicentang-centang saja setuju tidak setuju gitu. Nah, ini bisa diklik selesai ketika waktu di sini juga sudah habis ya. Bukan waktu mengerjakannya habis, tapi waktu di sini
di tulisan selesainya itu sudah tidak ada waktunya. Kalau ini sudah tidak ada waktunya, silakan teman-teman kalau memang sudah selesai siswanya ya diklik selesai, begitu ya. Nah, setelah itu akan muncul konfirmasi tes sama seperti yang tadi di awal untuk berpindah stage juga ada yang seperti ini. Silakan diklik selesai tes dan terus saja selesai tes beberapa kali ya. Karena biasanya setahu saya 2-3 kali kalau nggak salah, saya lupa. Nah, ini adalah kembali ke halaman login, artinya ini udah bagian terakhir. Kalau sudah seperti ini, berarti siswa selesai mengerjakan. Ya. Dan nanti di proptornya ya, di status peserta akan tampil seperti ini, tes selesai, tes selesai, tes selesai, tes selesai. Peserta ini tes selesai. Kalau sudah muncul yang ini, kembali ke halaman login gitu ya teman-teman. Jadi di proptornya nanti bisa dilihat kalau sudah selesai di status peserta ya. Nah, ini beberapa catatan admin yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Nanti sama saja dengan gladi bersih dan ANBK utamanya, intinya selalu awali dengan berdoa, baca petunjuk di web ANBK seperti ini saya contohkan. Ini untuk kegiatan sebenarnya sudah ada petunjuknya. Nah, ini ya, ini petunjuk. Jadi ikuti ini teman-teman kalau pagi-pagi ya, ikuti ini gitu ya. Nah, selanjutnya hati-hati mengetik user ID dan password karena huruf besar, kecil, angka, dan lain sebagainya bisa saja salah. Jangan lupa checklist peserta di menu kelompok tes agar siswa bisa login. Kemudian jangan salah memilih daftar tes juga bagi yang semi online ya, karena di semi online itu ada 2 pilihan tes untuk simulasi ya. Kemudian reset login peserta jika siswa bermasalah. Untuk simulasi tidak harus selesai semua, tapi kalau bisa selesai itu lebih baik gitu ya. Tidak ada sesi-sesian, siswa bisa bergantian, kecuali ketika gladi dan ANBK utama nanti itu ada sesi. Jadi gladi ada sesi, ANBK utama lebih lagi. Itu sesuai dengan waktu yang tertera di pos ANBK dan sesuai dengan sesi yang kalian atur di web ANBK ya. Kemudian untuk upload jawaban untuk yang semi online bisa bertahap atau sekaligus. Ini juga jangan lupa untuk yang full online tidak ada upload jawaban. Kenapa? Karena siswa sudah terkoneksi langsung dengan pusat. Karena dia online sendiri, maka jawabannya sudah tersimpan langsung di pusat. Kemudian silakan buat laporan gitu ya teman-teman ya. Jadi itu saja